Di Sersan serba-serbi anak event. Ya. Nah, minggu lalu kita udah kedatangan dua tamu. Yang pertama dari Risma, dia managing directornya MyPro. Habis itu minggu kemarin ada Mbak Lia, foundernya dari Ludo. Dua kali itu kita bahas garis besarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini. Sekarang kita punya satu lagi bintang tamu nih yang kayaknya mau lelang nanti di sini buat jual aset-aset. Nah, kita panggil ya Ardian Kebo dari 87. Ibu, apa kabar Bu? Baik, halo teman plus plus, halo kru plus plus, tetap semangat. Oke. Kenalan dulu dong, biar teman-teman semua tahu nih sebenarnya siapa Ardian Kebo, ngurusin apa, buka jasa apa aja waktu kemarin. Oke, Monggo. jadi nama saya sebenarnya Ardian, itu biasa dipanggil Kebo sama teman-teman. Kan? Cekalik monggo. Lemu kali yo, Iya. dari SMP udah gemuk jadinya namanya Kebo. Nah terus saya itu di IO, belajar IO dari tahun 2016 mas. 2006. 2006 itu 2006. berarti 14 tahun yang lalu ya? Ya, zaman saya SMA kelas 2 itu sudah diracunin IO sama Pak Danang dulu. Oh, bolos berarti? Ya, enggak. Jadi sekolah tetap, tapi setelah pulang sekolah ganti kaos, udah mulai jalan. Nggak klitek loh? Oh enggak, dulu enggak, no tawuran. SMA apa? SMA-nya apa? Oh 3B. Oh bener, kalau 3B. 3B nggak ada klitek. Oke. Jadi dari 2006 udah mulai NC, terus kenal Pak Danang itu dulu alumni. Pak Danang itu kalau teman-teman mau tahu dia adalah ownernya Micro Holding. Jadi dulu itu kakak kelas saya di SMA 3B, terus bantuin pensi, terus nggak tahu kenapa kok saya diajak ke IO-nya dia, terus jadi kru, jadi runner, jadi ya logistik kayak gitu. Terus sempat 2012 sampai 2014 keluar dari MyPro, istirahat bentar ke Raja Wali Indonesia promotor. Habis itu ditarik lagi sama Pak Danang masuk ke MyPro. Di MyPro ya jadi project manager, jadi koordinator produksi. Terus nah kenapa bisa 87 production nih sekarang? Jadi 87 production itu anak perusahaannya MyPro. Jadi anak perusahaannya MyPro bergerak di dalam vendor atau event partner, event production mulai tahun 2017. Jadi baru sebenarnya dari 87 production ini baru 2017. 3 tahun ya, ini jalan 3 tahun. Ya mau 3 tahun, tapi sebenarnya kita punya barang-barang, punya peralatan, punya sound system, punya lain-lain lah. Ada banyak itu rigging, terus screen proyektor itu dari 2007 kita udah punya sedikit-sedikit. Nah dari 2016 sebenarnya udah mulai ngobrol-ngobrol sama Pak Danang, gimana nih kalau kita buatkan satu perusahaan sendiri khusus vendor yang benar-benar profesional, berdiri sendiri dan tidak ada istilahnya ketergantungan sama MyPro sebagai holding utamanya gitu. Jadi boleh jualan, jadi boleh melayani IO lain gitu loh ya? Boleh. Misalnya. Jadi memang kita 87 Production ini nggak cuman mensupport MyPro, tapi kita juga jualan keluar. Jadi ke teman-teman IO Jogja, teman-teman IO yang lainnya, ke company langsung atau ke SMA, ke lain-lain banyak kok. Jadi nggak cuman
melayani my project. Berarti sejak dari kemarin itu sampai sekarang itu ada berapa SDM yang dirimu kelola? SDM sih kalau sekarang Jadi modelnya ada yang in-house, ada yang freelance gitu ya? ya betul, jadi memang tetap di vendor pasti ada yang tetap, ada yang freelance atau memang murni freelance ada. Tapi kalau kita di 87 Production ada karyawan yang in-house. Sampai sekarang karyawan kita itu ada sekitar 15 orang. 15 orang itu yang in-house. Jadi ini selama kita kayak masih ada event, nggak ada event, teman-teman itu ada terus ya? Ya betul, ada terus. Jadi memang karyawan tetap kita ada 15. Oke. Ya menarik ya. Kemarin itu aku sempat baca-baca data. Kita kan kita lagi 87 itu baru berdiri 2017. 2017. Data kemarin aku baca 1 tahun itu kamu jalan bisa 100 event Pak. Kita tenan ora? Ya. Ya? Ya benar sih. Terus Emang gini gitu. ceritanya, itu kita 1 tahun cuman punya 52 minggu, 52 apa 56 sih? Ya 52. 52 ya? Kayaknya 52. Waktu SMA kok 56 ya dulu ya? Udah kurang ya? Pokoknya itu ya, 1 minggu itu cuma segitu, 1 tahun cuma 52 minggu. Ya. Ini 100 tuh ya coba. Berarti Sabtu ada minggu atau gimana tuh? Gambarannya gimana? Ya, sebenarnya kalau 100 event sih 100 event setahun tuh sebenarnya kita pukul rata ya. Cuman kalau misalkan memang lebih sih sebenarnya, cuman kita kasih gambar 100 event. Kalau di rata-rata mungkin seminggu 2 kali. Cuman pada realitanya kita bisa sehari 3 kali, 3 event. Bareng, paralel. Itu satu kota? Enggak juga, enggak cuma Jogja. Oh ya. Gak nangkep aku. Iya loh ngaturnya. Ya Gimana gitu? Sekarang gini kan apa namanya? Ya mungkin teman-teman yang di bawah kan sudah dibagi tahu. Kita tahu misalnya Mas A, kamu nanti jalan masang di Istana Negara. Yang satu kamu masang di perbatasan gitu ya. Jadi teman-teman yang taunya di situ lah, tapi kamu tuh oleh ngatur gimana ketika ada 3 kepentingan, ada 3 event yang semuanya minta kualitas yang sama atau mesti nggak mau aku kasih yang ngecek-ngecek, pokoknya semuanya minta yang terbaik. Terus ngatur ya, sedangkan SDM mungkin 15 dan itu pasti spesialisnya sendiri-sendiri toh. Ya, jadi sebenarnya kalau mau kita jabarkan itu 87 sendiri punya 4 divisi. Yang pertama divisi sound system lighting, yang kedua divisi multimedia dan LED, yang ketiga ke stage enriching sama production event, misalnya fill, ya panggung, backdrop, booth, kayak gitu. Yang terakhir nih digital printing sama advertising. Oh, duit mesin print tuh. Kita punya mesin print sendiri. Jadi kita dalam artian integrated vendor lah istilahnya. Jadi one stop solution ya, one stop solution, one stop partner gitu buat teman-teman gitu untuk bantu menjalankan event. Ya memang salah satu keunggulan kita seperti itu. Nah caranya buat mengatur memang saya masih terjun langsung. Jadi memang ada di itu. Memang selalu ada. Sebenarnya yang susah untuk membagi SDM daripada membagi peralatan. SDM itu yang paling susah kita atur. Cuman kita dari dulu sih diajarin sama Pak Danang itu sistem kita ada yang modelnya kru plus. Apa tuh kru plus? Jadi kru plus itu satu orang kru itu tidak ada spesialisasi khusus. Jadi kita usahakan, kita ajarkan gimana mereka bisa menguasai semua divisi. Oke, jadi ada pekerjaan sound bisa, pekerjaan mulmet bisa juga. Ya. Produksi masang-masang bisa juga. Bisa. Kok buka deal itu? Ya enggak. Enggak gitu juga. Tetap. Jadi misalkan gini, kita dapat jadwal nih, dapat orderan. Terus kita bagi nih. Nah.
kita bagi barang-barang kita, SDM kita, kayak gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, tetap kita istilahnya jauh lah teman-teman. Banyak teman-teman di Jogja, banyak teman-teman di beberapa kota di Indonesia yang dia welcome buat, oh barangku kurang ini, minta tolong dong saya pinjem. Gitu. Jadi ya kolaborasi ya tetap Iya, sama tetap. teman. Makanya Jadi rata-rata semua vendor gitu ya? Sebagian besar seperti itu. Sebagian besar seperti itu karena memang Demand-nya banyak. eh, Permintaan itu selalu banyak, lebih banyak daripada yang dia punya gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Secara global di pasar loh. Jadi mau nggak mau ya orang itu tetap harus gandengan sama. ya karena ya namanya event kan biasanya yang rame Sabtu Minggu. Ya kan? Padahal kan produksi kapasitas produksi kita cuman segini nih, cuman bisa menghandle paralel nih 4 event berbarengan. Cuman kita harus 5 nih ternyata. Ya otomatis kita tetap harus menyusun strategi, bagi alat, bagi SDM. Bagi SDM-nya dengan itu tadi, plus bus. Misalkan nih kita event di luar kota, orderannya cuma sound system set minim, kemudian ada screen proyektor. Kalau kita jalankan itu masing-masing divisi, jebol Pak. Gitu ya? Iya. Jadi kita misalkan jalan nih 3 orang yang dia punya kalian lebihnya di masing-masing. Tapi mereka bisa saling bekerja sama buat menjalankan set semua itu. Kayak gitu. Jadi kita cuma misalkan nih ada orderan ini kita jalankan cuma 1 pickup, isi 3 orang kru dengan peralatan yang sudah sesuai checklist, kita bagi segala macam, mereka berangkat. Nah, misalnya nih alat udah teratasi, yang jadi masalah adalah quality control ya Pak. Kayak 5 bareng gitu, sedangkan katanya kamu masih terjun. Ya. Kamu milih turun ke salah satu apa bi? Buat ngurus quality control itu semua. Sedangkan 5-5-nya mesti kamu nggak mungkin mengabaikan salah satu. Ya. Dan gimana kamu bisa percaya sama mereka? Jadi gini, quality control tetap kita jalankan. Jadi selain saya, ada 1 orang lagi yang memang saya percaya untuk dia muter Pak. Wes, patroli. Ya, patroli ke masing-masing. Sebelum mereka patroli juga waktu berangkat di gudang juga dia ngecek bener nggak nih yang mereka bawa sesuai checklist nggak. Nah saya biasanya juga muter atau in charge di event yang membutuhkan penanganan khusus nih, atau misalnya ya besar atau loadingnya harus cepat. Jadi pokoknya kira-kira tantangannya banyak. Ya. Sama ada di situ ya. Ya. Tapi seru. Eventnya banyak, harus bagi orang, quality control juga. Ya. Event yang paling marahi ratapan. Ratapan apa ya bahasa Indonesianya? Guys, ratapan apa bahasa Indonesia? Bikin deg-degan. Bikin deg-deg ser gitu. Deg-deg ser ya? Yes, awak. Dan itu yang paling susah nih ternyata bisa. Wah, itu kalau mau diceritain paling bareng Mas Krisna juga kemarin. Yang mana ya? Jadi yang Jogja. Oh, oke. Jogja yang karnival keempat kemarin. Jadi bulan Oktober 2019, ya kan 2019 ya? Iya. Jadi wayang Jogja Net Carnival itu dalam rangkaian Hut Kota Yogyakarta. Itu wah tantangan Pak, serius, bener tantangan. Karena itu harus, jadi itu acaranya kan memang kayak pawai gitu kan. Iya. Jadi kayak pawai dari McD Sudirman sampai KL di Jalan Mangkubumi kan. Berapa meter tuh? Kiloan? Lebih Pak, kemarin itu saya ukur 1,6 kilo. 1,6 kilo? Ya, jadi 1,6 kilo kita harus merelay sound system audio, kemudian video dari start sampai finish. Oke. Dan itu nggak boleh mati Pak. Delay? Nggak boleh delay Pak. Jadi porsinya harus sama ya? Ya, karena itu kan, gitu ya betul, karena kan itu pawai. Jadi pawai dari semua kecamatan di kota Jogja. Dia jalan gitu kan harus diiringi dengan audio yang sama selama jalan itu. Dan video dan
video itu kan juga harus sama dengan audionya kan. Yang ditampilkan sama penonton kan nggak lucu juga Pak. Misalkan videonya orangnya udah nari-nari tapi audionya masih diem kan. Iya. Nah kemarin tantangannya gitu Pak. Kita sampai bikin tiga jaringan Pak, 3 sistem jaringan biar itu nggak buat nyambunginnya itu. Ya. Bikin 3 Pak. Dipakai satu, cuman kan kita harus pakai cadangan Pak. Nah ini mati gitu ya. Jadi kita pakai 3 itu ya ABC gitu. Walaupun cuma dipakai 1, kita masih punya 2 cadangan. Tapi kemarin plan B sama C-nya nggak kepakai? Nggak kepakai. Kita alhamdulillahnya masih pakai plan utama. Ini menarik nih, kan ya otomatis kan yang diorder cuma A doang Pak. Iya. Nah yang BC itu kan pasti ya kos juga. Ya betul. Ya sebenarnya kita ada kos nih. 3 itu nggak mungkin juga cuma 0 kosnya, enggak. Tetap ada. Cuman kan ya kembali lagi bagian dari servis kita Pak. Jadi itu di semua pesanan orang itu selalu kamu kasih apa istilahnya, bumper gitu ya, spare gitu ya. Spare buat nyamanin lah. Ya, yang penting intinya aman. Gitu. Dari awal kita di order nih, di order dari teman-teman IO, entah itu dari MyPro, dari teman-teman IO yang lainnya, itu dari awal saya udah bumperin dulu Pak. Dalam artian bumperinnya tuh saya tanya dulu, misalkan ada yang order, saya mau order nih LED 2x3 sama live cam 2, kemudian sound system 10.000 watt misalkan kayak gitu. Pasti saya tanya dulu Pak. Saya tanya ini buat apa, event apa sebenarnya, ada band atau enggak, kemudian venue-nya di mana. Bisa jadi yang diorder sama yang dibutuhkan itu beda dan sering kayak gitu, sering beda. Ya sering Pak. Misalkan kita harus di ballroom A, sebenarnya kebutuhannya adalah segini nih, tapi order segini. Tetap kita harus ngobrol, kita harus diskusi sama klien kita. Ya kalau dipaksa juga enggak ini ya, enggak bagus ya. Ya, nama baik dari bukan nama baik dari 87 production tok. Tapi kan dari yang order juga kan. Sekarang gini Pak, kan misalnya klien ordernya A, habis itu ternyata nggak cukup. Kamu kan menyampaikan, cuma penyampaian itu kan bisa salah tangkap. Dikiranya ini vendor ya nambah atau gimana. Nah ini kayaknya masuk di salah satu. Gimana tuh caranya kamu tips buat jaga klien sampai akhirnya kamu ngomongin begitu tuh jadi nggak sungkan, dan jadi ketika diomongin itu hasilnya adalah solusi gitu. Jadi bukan kayak ngeyel gitu. Ya balik lagi itu lebih ke kita pakai perasaan nih Pak, kita ngobrol. Jadi nggak cuman hubungan kita tuh nggak cuman antara klien sama vendor yang order sama yang diorder itu. Jadi kita berusaha buat memposisikan diri kita itu partner, teman buat ngobrol, teman buat berdiskusi. Oh enaknya kita eventnya gini. Kita juga ngasih saran, misalkan ada presentasi, ada live kamera, tapi kita nggak ada teleprompter misal. Nah kita sarankan baiknya sih pakai teleprompter biar nanti pembicara bisa melihat. Pasti mereka juga yang order juga pasti akan merasa oh iya ya, butuh ini ya. Jadi ya itu ya, jadi lebih siapa Bu itu teman klien, Bu itu adalah vendor rekanan. Semua dikondisikan kayak teman. Jadi hubungannya nggak cuma urusan butuhnya tok gitu ya. Kurang lebih gitu. Itu guys. Jadi kalau misalnya kita sama klien itu ya nggak saklek banget. Mungkin ya ada waktunya saklek, ada waktunya temenan, tapi jarang sih saklek, banyak kan begitu ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Tadi udah sampai mana Pak? Tadi sampai bahas event dan macam-macam. Ya wes. Sekarang lanjut aja. Berarti kalau sudah kita udah bahas tadi hiruk pikuknya selama hektik, selama banyak kerjaan. Sekarang nih, ini pertanyaan yang selalu tak tanyain.
sama orang-orang yang hidup di sini. Sekarang ngapain? IO nggak ada yang jalan kan? Otomatis 87, aku tuh penasaran sebenarnya teman-teman 87 ini ngapain? Bener kok jual aset. Kayaknya daripada mau lelang nih, mau ikut lelang habis ini. Iya pak. Jual aset? Iya kita jual aset. Tenang nih. Hah? Oh iya. Terus gimana? Oke bentar dulu. Kita jual aset. Bener pak jual aset. Cuman jual aset, ya kan? Jual aset kita nih, jual aset kita buat jualan. Apa nih maksudnya nih? Jual aset buat Jual jualan. aset buat jualan. Bukan buat gaji karyawan. Enggak lah. Tapi ya. Jadi ini kita mau sekarang nih kayak gini nih ya. Kalau biasanya kita sehari 1 minggu bisa 3 event barengan. Ya teman-teman sering bikin hashtag di story toh. Ya, Misalnya. misalnya. Ya, habis ini Sampai sibuk ya, sampai sibuk kayak gitu segala macam. Mungkin nggak ada waktu buat kita belajar, upgrade ilmu, buat mempromosikan. Nah, ini saatnya yang tepat nih. Oh, jualan tuh promosi. Iya pak, jual Oh, aset oke, kita, oke, aset oke, alat-alat oke. kita, aset SDM kita gitu kan. Biar orang-orang di luar sana tuh pada tahu pak. Lah, kan kemarin kliennya udah banyak. Emang ada yang dijual selain barangnya kemarin? Ada Wah. servis baru? Ada. Oh nggak servis baru sebenarnya. Kita udah jalanin ini setahun 2 tahun lah. Beberapa klien kita juga udah pakai sistem ini ya kan. Sekarang eranya apa namanya platformnya kan dari yang offline jadi online, jadi Ini digital. tuh maksudnya apa? Ini streaming. Ya salah digital. satunya ya digital, Digital. ya digital activity gitu kan, live streaming. Oke. Jadi dari dulu itu multimedia itu tuh nggak melalui sewa LED. Nggak melulu. Jadi misalnya klien minta streaming terus pengen ada conference itu jalan juga. Jangan, Udah pernah. jangan. Event offline yang kita online kan itu juga sering. Event offline yang Offline. yang kita online. Kita online kan, Di streamingin kemana? di streaming kan, sering beberapa event, Webinar gitu juga ya. webinar kayak gitu. Oke, karena orang mandangnya kan kalau misalnya ya orang lihat yang kelihatan terus sekarang kan LED sama proyektor. Ya. Nah, sistem ini itu Sound system, bridging, kayak gitu kan, sistem kan nggak flying, kelihatan. gitu. Alatnya nggak Sistem nggak kelihatan, kelihatan. semuanya di FOH kan, jadi mungkin nggak ngerti. Jadi oke, jadi misalnya streaming kayak gini nih ada paketnya nggak pak? Atau apa namanya mengikuti budget? Sebenarnya kita balik lagi ya kayak tadi, kita by discussion. Jadi kita apa keinginan klien, apa keinginan company ini mau gimana, itu ya kita ngulik bareng, kita Oh, iya. diskusi. Aku jadi inget ya, yang WJNC itu kan juga gini juga ya? Iya pak, live streaming pak. Dengan yang offline nih, kita event offline nih kemarin dengan sistem yang seperti itu, dengan tiga jaringan yang kita harus maintain kayak gitu, itu kan juga live stream. Dan itu sumbernya waktu itu banyak ya? Ada Iya. LED, ada video mapping, ada live cam, Iya, ada live cam, Drone. jeep, drone, Jadi, ya kan? Oke. Jadi ternyata 87 itu sudah lebih dulu ikutin ini. Ya sebenarnya udah ngerti ya, udah Sudah. jalan ya. Cuman sekarang lagi hype aja ya. Ya tetap kita belajar lah. Kan pasti polanya kan tetap agak sedikit bergeser nih pak. Cuman kita sebenarnya kita udah punya nih, udah tahu, udah punya ilmunya, udah punya alat-alatnya juga. Ya tinggal kita sekarang klien ya tetap balik lagi ke klien kan pasti punya apa ya, keinginan, punya tantangan biar activity mereka, produk mereka kan lebih dikenal luas. Iya. Tinggal kita diskusi. Oh kita maunya gini, oh misalkan saya pengen webinar tapi live streaming YouTube, live streaming ini bisa nggak? Atau misalkan oh kita pengen kayak tadi webinar atau Zoom, tapi aku pengen materinya itu tetap di-keep dalam jangka waktu tertentu biar bisa ditonton lagi, biar bisa mereka belajar lagi, bisa nggak? Ya tetap kita Coba ya. bisa, kita harus coba. Sangar. Coba. Jadi jual aset itu bukan
kita jualin itu Oke. enggak, ya jual dalam artian ya mungkin kemarin saya nggak pegang IG gitu, sekarang saya pegang IG. Oh, Kita adminnya? promokan. Adminnya ya, Nah, Pak, ada ya? admin, ada admin tapi Oh, ya iya. ya kita jual lah, kita jual apa yang kita punya, sumber daya alat, sumber daya manusia kita gitu kan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu, oh taunya cuman 87 itu cuma bisa pasang rigging kayak gini, tenda Sarnafil, sound system flying, gitu tok. Tapi online-nya mungkin ya nggak ada. Iya, orang karena kan tahu. kalau online nggak ketok, Pak. Kalau misalnya sound ada stikernya. Kalau TC, Oh, stiker ya, yang di monitor itu ya. ada, Iya, oh, iya. terus kamu pas loading trukmu ketok. Plus gitu Iya. orang lihat. Tapi kan kalau kayak gini mana orang tahu Iya. ya. Ini dari mana, ininya dari mana. Iya. Misalnya broadcasting ya ini Iya. sistem. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Ada. Apa pertanyaan? Ya, ini aku lagi cek juga nih, Pak Produser, ini saya belum bisa lihat live nih, Pak. Boleh dibantu aja, Pak, dibacain, Pak. Boleh. Oke, ini aja pertanyaan dari Bayu Ins 13. Jual aset untuk bayar gaji karyawan atau menafkahi keluarga sendiri, wes dijawab ya tadi ya. Jadi bukan Aduh. jual aset ya, Mas Bayu ya. Oh, Mas Bayu Insta 13 nih kayaknya aku kenalin Mas Bayu. Halo Mas. Kita idol lagi kapan nih? Kita idol. Jadi bukan saya jualin aset saya Mas buat gaji. Tadi udah dijawab, kita udah jelaskan ya panjang lebar. Jadi bukan itu maksudnya ya. Ada lagi nih, Mas Bayu juga nih. Tapi ini Mas Bayu Adira. Wah, Mas Bayu. PL bikin deg-degan nggak? IG live story bisa kayak gini terusnya apa aja? Apa aja, Pak? Waduh. Mungkin ntar bisa ngecek di Oke. IG-nya ini. Yang pertama MPL bikin deg-degan nggak? Oh, deg-degan banget Pak, itu juga Pak. Itu apalagi terakhir MPL 2019. FPL itu apa? Jelasin dulu. Oh, MPL itu apa? Oh iya. Jadi MPL itu adalah festival pesona lokal. Festival pesona lokal itu merupakan salah satu event, rangkaian event ulang tahun Adira, setiap tahunnya ada, yang merupakan CSR-nya Adira. Itu tur Pak di beberapa kota di Indonesia. Roadshow. Roadshow. Ya, kebetulan kan IO-nya MyPro teman-teman. Itu sama RCTI ya? Sama tahun lalu sama RCTI. Gitu ya, tahun lalu ya. Tahun lalu sama RCTI. Oh itu MPL bikin deg-degan nggak? Ada satu kota yang kemarin bikin deg-degan Pak. Mana? Waduh, Jogja. Jogja kemarin 2019 Kenapa? di alun-alun utara. Karena izinnya, karena badai. Terbang Pak tenda saya. Oh itu ya, oh Oh iya. iya. Jadi Tenda terbang. kemarin kan tenda terbang. Jadi itu hari Jumat. Jadi FPL itu acaranya hari Sabtu. Sabtu siang sampai malam lah, malam Iya. mingguan. Sampai midnight ya. Ya, Tahun ya. ya. Nah itu di Jumat, habis Jumatan itu tendanya ada beberapa ya di. Itu udah jadi semua ya, waduh. Udah jadi semua. Tenda, fascia, flooring, tenda Sarnafil udah jadi semua Pak. Itu 60-an tenda. Udah jadi semua. Mau Jumatan ya kita tinggal Jumatan kan, nggak ada Wis, teman-teman iya. istirahat ya kan. Terbang Pak 15 Pak. Kena angin puting beliung kayak gitu-gitu. Dan Padahal tahunya Jumat dari video viral ya? iya, taunya dari video viral Pak, ya kan? Jumatan masa ya ngelihat video viralannya ya? Dari YouTube, dari WhatsApp, gitu kan? Facebook. Ya, Facebook. Aduh, itu padahal malamnya kan kita harus loading. Tenan-tenan kan harus masuk. Oh iya, itu malam karena besoknya udah mulai, jadi Ya. mau tenan udah harus ini ya. Wah, itu langsung bangun ulang Pak. Dari 15 Itu rusak berarti. rusak. Dari 15 yang terbang itu yang rusak ada 9. Beli lagi. Ya, enggak langsung beli Pak, telepon beli ya enggak. Ya alhamdulillahnya ada teman-teman. Ada teman-teman vendor lain yang waktu itu langsung saya telepon, Pak, saya minta tolong dibantu gini-gini. Oke Mas, ya karena hubungan kita sudah dekat. Oke Mas, tak antar sekarang langsung. Dibangun bareng-bareng sama teman-teman kru. Ya akhirnya sebelum maghrib udah aman semua, udah bisa Ya nggak ada apa-apa ya. Ya ada wah. Gitu Mas Bayu. Mas Bayu kemana waktu itu ya? Mas Di situ Bayu kayaknya. Mas Bayu. kemana? Terus tadi IG live tadi terus siapa aja? Siapa aja? Gitu aja. Wah itu by DM aja mungkin Mas.
kita ngobrol bareng aja, kita diskusi ya kan. Kebutuhannya ya, karena Iya, beda-beda ya. karena beda-beda. Pengennya IG live-nya kayak gimana, ya kan, ada template-nya enggak, atau enggak cuma IG live kan beda-beda. Iya, betul. Jadi mending kita ngobrol aja, by phone, Kebutuhannya apa? phone call ya kan. Kan enak. Ada nih, satu lagi nih. Ocha-och, gak ada event gini, maintenance alatnya gimana? Woi, maksudnya dipanasi enggak gitu-gitu. Ya tetap. Jadi tetap Jadi setting gitu-gitu tetap panas. Ya. Jadi teman-teman nih, teman-teman kita ya kan, kru plus karyawan tetapnya 87. Walaupun masa pandemi ini, tetap kita masuk kerja tapi seminggu 2 kali. Oh, itu untuk nyala-nyalain Ya, drone, seminggu gitu. 2 kali ya. Yang pertama, selain kita maintenance alat, ya entah itu alat yang rusak kita benerin, alat yang sudah benar kita bersihkan dan lain-lain. Itu juga kita ada sesi istilahnya buat kasih kesempatan buat mereka belajar. Oh, sekalian. Ya. Yang anak sound, Yang sound main main lighting. lighting. Yang terus sound biasa, misalkan dia pegang mixer, Oh, jadi dan operator. ya. Habis ini ada event. Lupa. Itu kemarin pegang apa ya? Bisa semua ya. Sorry bro. Tapi kalau mereka di lapangan mereka udah Udah aman ya. hebat lah pokoknya teman-teman. Dan maintenance ini berguna nanti kalau misalnya habis ini insya Allah segera berakhir, kita ada event dipasang ya berjalan sesuai instruksi ya gitu ya. Ya, siap tempur lah istilahnya. Barang sama orangnya siap tempur. Ya. Lalu dari Nikari 1981, apa sih resepnya sampai sukses terus senior event Adira 2 tahun berturut-turut? Resepnya kan dari Loh itu kalau itu ya balik lagi lebih kita ke vendor ya kan, kalau IO-nya kan teman-teman Micro gitu kan. Oh iya? Iya. Saya dong. Iya, teman-teman Micro. Resepnya apa, Pak? Resepnya apa ya? Resepnya kan dari otomatis itu juga. Ya gitulah, pokoknya kita tuh sama sebenarnya, urusannya ya teman. Jadi kayak misalnya ada case tadi gitu, case tenda terbang gitu, kalau misalnya kita hubungannya sama klien nggak baik, mau ngomong apa Pak ke klien, Pak kurang sekian jam alat tuh harusnya udah masuk semua vendor, dimana vendor itu tuh logikanya ya itu kan diundang, pasti malu kan kliennya. Cuman kan kita juga jelaskan keadaan, tapi nggak cuma excuse, jangan lupa kita harus bawa solusi. Gitu ya Bro ya. Intinya gitu, karena intinya kan kita adalah solusi. Masalah solusi. Corona solusi. Solusinya apa? Kayak misalnya kita dibahas corona begini, solusinya ya ini kita jual aset. Jual aset ya, yang benar Aset. jual aset. Paling nanti tambahin tadi yang pertanyaan yang terakhir tadi. Kenapa 2 tahun bisa berturut-turut gitu kan? Dari sisi saya sih sebenarnya dari awal balik lagi dari penyusunan konsep, kemudian checklist, kayak gitu tetap kita saling diskusi. Kita saling diskusi entah itu sama teman-teman Micro, sama Adira, sama RCTI misalkan kayak gitu. Kita diskusi nih, oh baiknya seperti ini. Jadi keadaan di lapangan dihubungkan dengan kebutuhannya klien. Yes, kita sinkronkan. Dan kemampuan kita itu bisa dieksekusi enggak gitu ya. Jadi itu enggak boleh ada missing link di situ ya. Enggak boleh ada komunikasi yang putus ya. Ya tetap balik lagi, tapi juga kita tetap harus prepare. Jadi kita survei. Ya walaupun kita di paling jauh FPL di Makassar, Medan, kita tetap survei. Surveinya juga harus benar-benar. Oh ini jaraknya ini segala macam, akses loading segala macam. Kita pilih partner vendor yang benar. Kalau kita sebenarnya kita barangnya nggak dari kita aja, kayak gitu. Tetap kita pilih itu Pak. Kita cek kualitinya ya. Benar, jangan sekali lagi downgrade. Dan masalah harga sih, ya tetap mahal bro. enggak lah, Enggak mahal mahal. ya. Oh enggak mahal. Ya. Pokoknya kalau udah kenal, mahal. Ya. Baru mahal. Ya, loh, mahal enggaknya itu tergantung output yang didapat. Value. Iya, value-nya. Oke. Takut
kok gitu ya kan. Cocok ke direktur. Waduh, ya kayak gitu. Loh, bener kan tapi kan? Bener tapi Iya. bener. Walaupun sama, speknya sama. Gitu. Iya. Tapi kita misalkan ngasih harga segini, tapi yang didapat nih Intinya gini nih. klien harus mendapatkan apa yang klien dapatkan. Gitu. Iya, kan bisa lebih. Bisa lebih. Apa yang klien minta, kita kasih yang lebih. Siap. Indomie kasih telur. Indo. Jadi pesennya Indomie kita tambahin. Wah, kok sebenarnya nih, di endorse Indomie Iya, kok ya. ya. Tadi pagi sahur saya di Oh. Indomie, Pak. Ada satu lagi nih, gak pengen buka kelas buat belajar shortcut. Oh, seru loh ini. Oh, bisa. Jadi ini ya paling ya belajar video operator gitu ya maksudnya mungkin ya. Belajar ya mungkin gitu. Ya, Saya ngatur keluar sound yang bagus Bisa. gimana, terus kebutuhan ini butuhnya apa gitu ya. Ya kalau secara offline sih di teman-teman di workshop Selalu. selain maintenance kan juga kayak gitu. Oke. Jadi yang kayak tadi tadinya kru biasa nih, kru sound, tapi dia pengen pegang mixer audio. Ya udah, kulik Tapi- sama operator. Tapi menarik loh pertanyaannya teman-teman tadi itu kan berarti teman-teman kepengen mungkin itu berlaku juga buat orang awam nih datang ke suatu event buat tahu oh ini suaranya asik yang pas ini enggak ya walaupun kadang-kadang itu bukan urusan sound systemnya Ya. banyak aspek lah ya pernah juga ya misalnya aspek gak kelihatan gitu berpengaruh dengan kondisi sound system jadi mungkin aspeknya banyak tapi paling nggak teman-teman itu ngerti itu gimana tuh caranya bedain ini yang supaya mungkin bisa Pak dibikin kelas Pak Oh iya, siap. Bisa online gitu ya, bisa online live gitu ya. kan nggak boleh ketemu dulu Pak social Iya, distancing social Pak distancing. kayaknya jadi Bisa, nggak ada pertanyaan lagi Terima ya kasih sarannya. oke Wow, Lucy. Halo Lucy. Apa kabar? Lucy loh. Iya, Regina. Bro. Waduh, Regina saudara Lucy ketemu. ini dari Makassar Pak Oh, yang Makassar, ketemu Pak. di pesawat itu Pak Regina Lucy ya wes jadi kayaknya cukup segitu kita mau ketemu lagi mungkin minggu depan insya Allah Ya. ada apa namanya kita mau ada pesan juga ini kita kan tergabung juga di PEJ Project Ya. Event Jogja kita PEJ tuh Event lagi Jogja. bikin gerakan ada di bawah nih Ya. jadi gerakannya itu ada banyak tapi salah satunya yang mau kita ceritain adalah dari kita untuk kita Dari kita, oleh oleh kita, dan untuk kita. jadi ini untuk membantu teman-teman freelancer pokoknya semua teman-teman yang terdampak karena pandemi ini kita siapkan istilahnya bantuan ya bukan ya bantuan Ya. lumbung lah kita siapkan lumbung kita siapkan tempat supaya teman-teman ini juga merasa aman jadi Ya. teman-teman yang mau donasi silahkan ke bawah Ya, follow di sini ya, teman-teman. bisa follow juga Buat bekerja bantu di teman-teman Jogja. freelancer kita yang di saat ya misalkan dulu nih, wah udah seminggu 4 titik ya seminggu 4 titik ya kan pulang selesai event lanjut venue lainnya ya tolonglah. sekarang di rumah Sekarang di rumah ya banyak teman-teman ya. tapi Tuh, buat teman-teman pegel, ya. tapi buat teman-teman sekarang aku melihat ini kok semangatnya udah mulai mantap langsung beralih jadi apa jadi Ya, apa ya intinya sih tetap Ini. semangat sih. Oke jadi intinya adalah dari 87 ini di masa yang seperti ini teman-teman tetap jualan aset dalam artian jualan aset yang punya supaya ada orang yang lebih banyak untuk tahu dan dia dari teman-teman 87 fokus untuk sekarang istilahnya membangun internal Iya. supaya nanti ketika pandemi ini selesai kita siap memburu Bangun internal, jualan keluar. bangun internal jualan keluar ada lagi closing statement Ya. udah cukup, Cukup. kalau gitu terima kasih buat 87 Multimedia cuman Pak Iya. Yes. Oh ini nggak main-main loh, walaupun live IG nggak main-main Iya, loh nih, nanti- Pak. Wah. nanti kita coba kasih di story mungkin ada di follow IG-nya teman-teman 87 Iya. buat tahu nih yang tadi pertanyaan yang tadi ininya apa aja thank you juga buat Swasti yang setiap minggu selalu ngasih kita voucher ya dari kemarin gitu aja sampai jumpa di sersan minggu depan tamunya siapa nanti kita tunggu di Instagramnya MyPro selamat tinggal selamat jumpa serba-serbi anak Ayo, event Ivan. Nyok.